Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu, dan jika ada yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang kehamilan. Sebelum ke soal, kalian harus like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Soal pertama, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid teratur 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali, pernafasan 24 kali, suhu 37, TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, E. Salivasi gravidarum. Jawabannya adalah D. Morning sickness. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PPM dengan keluhan sering PAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, dalam semalam PAK sampai 3-4 kali. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, pernafasan 24, suhu 37, TFU 30 cm. Teraba buki, kepala sudah masuk pintu atas panggul 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester 3, D. Perbanyak minum pada siang hari, E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Jawaban yang tepat adalah C. Perubahan fisiologis trimester 3. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke PPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100, pernafasan 20 kali, nadi 84 kali, TFU 32 cm, DJJ 148 kali. Protein urin positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsi. Jawaban yang tepat dari pernyataan tersebut adalah B. Preeklamsi ringan. Kenapa tidak hipertensi kehamilan? Karena di situ ditemukan protein urin positif 1. Kenapa tidak preeklamsi berat? Karena protein urin positif 1 dan tekanan darah masih 140/100. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100. Pernafasan 20 kali, nadi 84 kali, TFU 1 jari di bawah pusat. Tidak teraba balut temen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Kehamilan ektopik, C. Misabortion, D. Molahidatidosa, E. Abortus insipient. Jawaban yang tepat adalah D. Molahidatidosa. Molahidatidosa ditandai dengan ciri-ciri pembesaran TFU lebih besar dari usia kehamilan dan terdapat jaringan seperti gelembung. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluar darah yang sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 84, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo, tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut?
A. Abortus iminen, B. Abortus komplit, C. Abortus insipient, D. Abortus inkomplit, E. Mulai hidati dosa. Jawabannya adalah D. Abortus inkomplit. Kenapa tidak abortus iminen? Kalau abortus iminen adalah abortus yang masih mengancam. Kenapa tidak abortus komplit? Apabila abortus komplit, maka semua jaringan telah keluar dan uterus sudah bersih. Kenapa tidak abortus insipient? Abortus insipient adalah abortus yang sedang berlangsung. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, G4P3A0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernafasan 20 kali, nadi 84 kali, tidak ada kontraksi uterus, dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Abortus iminen, D. Mulahidati dosa, E. Kehamilan ektopik. Jawaban yang benar adalah A. Plasenta previa. Kenapa tidak solusio plasenta? Karena apabila solusio plasenta, darah yang keluar berwarna kecoklatan dan akan ada nyeri perut yang menyertai. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, pernafasan 20 kali, nadi 84 kali, TFU 30 cm. Bagian fundus teraba bulat keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting. DJJ 140 kali, terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai, C. Posisi Trendelenburg, C. Gerakan knie chest, D. Gerakan dorsal recumbent, E. Sering menyapu dengan sapu yang pendek. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gerakan knie chest, karena dari data di atas berarti didapatkan bahwa posisi anak adalah sungsang, sehingga gerakan knie chest dapat membantu untuk merubah posisi bayi sehingga posisinya menjadi normal. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, G3P1A1, hamil 32 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali, pernapasan 20 kali, suhu 36,6. TFU 30 cm, DJJ 144 kali, dan teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, E. 8 minggu. Jawaban yang tepat adalah B. 2 minggu. Karena usia kehamilan sudah 32 minggu, sehingga kunjungan ulang dijadwalkan setiap 2 minggu sekali. Apabila usia kehamilan sudah di atas 36 minggu, maka kunjungan ulang yang dijadwalkan adalah 1 minggu sekali. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 27 tahun, G3P1A1, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,6, HB 11,2. Berapakah dosis tablet EV yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, E. 1 kali 120 mg. Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah A. 1 kali 60 mg, karena pada kasus tersebut tidak terdapat tanda-tanda anemia. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 37, pernafasan 20 kali, TFU belum teraba, HCG urin test positif.
Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Tirah baring. C. Pendidikan kesehatan fisiologis kehamilan. D. Observasi dalam 24 jam. E. Pendidikan kesehatan tanda-tanda bahaya. Jawaban yang tepat adalah C. Pendidikan kesehatan fisiologis kehamilan. Soal berikutnya, seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke PPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,5. TFU 30 cm, DJJ 146 kali, teratur, Hb 10 gram, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi. B. Anemia fisiologis. C. Suspek bayi kecil. D. Gejala preeklamsi. E. Kehamilan malposisi. Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah B. Anemia fisiologis. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,5, TFU 30 cm. DJJ 146 kali, teratur, Hb 10 gram, protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kegawat daruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambahan. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Jawaban yang benar pada kasus tersebut adalah B. Memberikan suplemen tambah darah. Kenapa? Karena pada kehamilan 32 minggu dengan Hb 10 gram termasuk dalam anemia ringan. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 164 kali, Hb 10 gram, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jawaban yang tepat adalah C. Resusitasi intrauterin. Kenapa? Karena didapatkan hasil pemeriksaan DJJ sudah 164 kali, sehingga tindakan awal yang dilakukan kita harus menstabilkan janin terlebih dahulu. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,5, TFU 34 cm, DJJ 105 kali, Hb 11 gram, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin. B. Anemia ringan. C. Kehamilan normal. D. Suspek janin besar. E. Hipotensi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Gawat janin, karena dalam pemeriksaan ditemukan DJJ sudah 105 kali per menit. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 34 cm, DJJ 100 kali, Hb 10 gram, protein urin negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin. B. Hasil laboratorium darah.
C. Pemeriksaan tekanan darah ibu. D. Perubahan frekuensi nadi ibu. E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Jawaban yang tepat sesuai kasus tersebut adalah A. Pola denyut jantung janin. Karena dari hasil pemeriksaan didapatkan DJJ janin yang sudah tidak stabil, yaitu 100 kali per menit, sehingga harus tetap dipantau.